Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bincang Ruang Tamu. Alhamdulillah, terima kasih buat para viewers yang sudah mendukung kita selama ini. Semoga dukungan, atensi, subscribe, like, share-nya bisa membangun channel Bincang Ruang Tamu ini jadi semakin besar dan jauh lebih baik. Pada topik kita sebelumnya, kita mengupas tentang apa itu kanker dan kanker turunan, bahkan seputar mitos dan fakta makanan penyebab kanker. Nah, viewers, topik kali ini kita bahas isu yang berkaitan dengan faktor risiko utama kanker, yaitu rokok dan produk nikotin lainnya. So, stay tune sampai selesai, karena kita akan mengupas santai. Saya nggak sendiri, nanti juga ada narasumber yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita dengan segala apa yang bisa dijelaskan kepada viewers yang pastinya berguna untuk pengetahuan dan edukasi kita semua. Setelah kita bahas kanker paru di konten sebelumnya, termasuk gimana cara deteksi dini kanker paru, untuk topik kali ini viewers, kita akan bahas dulu nih isu seputar produk berbasis nikotin di masyarakat. Benar nggak sih produk-produk inovasi yang mengandung nikotin beda dengan rokok konvensional? Nah, buat viewers yang belum kepikiran, apa sih produk inovasi yang mengandung nikotin? Baik, saya akan bagi menjadi dua kategori, yaitu produk nikotin yang dari tembakau dan produk nikotin sintetis. Contoh produk nikotin dari tembakau salah satunya adalah electronic cigarette atau e-cig, dan kerennya gaul-gaulnya itu vape ya. Vape ini beragam viewers, ada yang pakai nikotin dari tembakau dan nikotin sintetis ya, bahkan ada pula yang campur antara nikotin sintetis dan nikotin dari tembakau. Tapi baru-baru ini muncul produk baru lagi viewers. Iklan dan advertisingnya banyak tuh di jalanan tuh, yang katanya tembakau yang dipanaskan. Selain itu ada juga kantung tembakau atau SNUS. Kalau di Eropa namanya snus, SNUS. Produk yang dari nikotin sintetis contohnya koyo nikotin atau nikotin patch. Ada juga nih permen karet nikotin, ada nikotin inhaler. Ada yang bilang produk ini, inovasi ini aman, beda dengan rokok. Tapi ada juga yang bilang ya sama aja bahayanya dengan rokok, viewers. Jadi kita curious ya, mana yang benar. Nah, biar lebih seru, biar lebih jelas, biar lebih valid, saya nggak sendiri viewers. Saya punya narasumber masih dengan yang sama. Oke viewers, baik, saya akan panggilkan yang udah ada di sini, Ibu Hera yang udah ada di ruang tamu nih, alhamdulillah. Selamat siang Bu Hera, apa kabar? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tadi saya udah bahas tuh ya, udah senggol-senggol dikit tentang nikotin, tembakau, rokok, kankernya, ada yang berupa inovasi ya, berupa vape, ada apa sih, inhaler nikotin, ada koyo nikotin, permen karet nikotin ya. Menurut Bu Hera gimana tuh inovasinya dari hal-hal yang tadi saya sebutin? Oke. Jadi kalau menurut saya sih memang produk contoh misalnya kayak vape ya yang kamu bilang ya. Itu memang produk menurut saya memang produk inovasi di nikotin tersebut. Kenapa? Karena kita kembalikan lagi nih definisi inovasi sendiri. Inovasi sendiri kan kayak make changes in something established ya. Gitu. Perubahan dari sesuatu yang udah ada. Gitu. Gimana caranya kita bisa by introducing new ideas misalnya gitu kan, new metode baru atau bahkan new products. Nah, iya kan berarti produk established-nya apa? Kan berarti rokok. Nah, jadi si vape sendiri kan berbeda nih sama produk yang established-nya menurut saya sih itu adalah
sesuatu yang inovatif ya gitu kan, produk inovasi. Sebenarnya ada selain vape itu ada lagi ya yang berbasis nikotin produk inovasinya. Mungkin yang kayaknya saya tadi dengar deh nyebutin Pellet nikotin, koyo, gitu. Iya. protein, Iya permen benar. karet, protein. Iya. Nah, saya tuh sempat Dan advertisingnya tuh banyak di jalan. nah saya juga sempat lihat tuh kayak di marketplace ya, di online Ya. shop gitu. Itu semua ada. Cuma saya nggak tahu itu barang legal Nah, atau saya nggak tahu ya viewers. Tapi kita kalau nggak ke situ. Nggak ke situ. iya, pokoknya di marketplace ada lah gitu kan. Oke. Jadi tambah kepo nih, tambah penasaran viewers ya. Nah, masalahnya kan ya, Ibu Hera ini kan basisnya industri kesehatan ya viewers. Kok bisa tahu sih, Bu? Ya dong. Benar nggak viewers? Saya memang orangnya kepo sih. Kepo dengan konotasi yang positif ya. Iya, iya. Jadi memang benar viewers, saya itu lama berkarir di industri kesehatan, khususnya kanker paru, gitu kan, cukup lama. Nah, saya tuh kepo juga nih, gitu kan. Saya pengen tahu the opposite side-nya, gitu. Apa sih? Palang tahu lah. Gitu. Ya udah sekalian belajar, gitu aja sih. Jadi ya boleh dibilang paket komplit lah. Oke, kalau misalnya kita pelajari kanker nih, kan juga belajar mengenai pasti nikotin kan. Kalau rokok itu kan, apalagi sih ya kan nikotin. Itu bagaimana menurut Bu Hera itu? Menurut saya kalau kita ngebahas rokok mah, aduh udah banyak banget ya data-datanya gitu. Memang ya rokok adalah faktor risiko terpenting bagi penyakit kanker, khususnya kanker paru. Ya karena kan tahu ya dihisap yang langsung paru-paru lah yang menderita gitu kan. Iya, itu tidak diragukan lagi lah itu faktor resiko terhadap kanker paru. Masih ingat gak sih di konten kita sebelumnya mengenai ya viewer yang lihat sendiri. Konten sebelumnya ada tuh viewer ya, ada clue tentang apa Bu yang berapa persen? 15 sampai 20% dari populasi jumlah perokok itu beresiko terhadap kanker paru. Nah, sekarang coba kita hitung-hitungan lagi nih. Saya sempat browsing nih berapa sih sebenarnya jumlah perokok di Indonesia. Oke. Nah, ditemukan data nih dari Kementerian Kesehatan itu sekitar 60 juta loh penduduk Indonesia itu merokok. Kalau misalnya sekarang dalam satu waktu ngebul semua ketutup Indonesia. Iya, makanya gitu kan. Kalau sekarang penduduk Indonesia 200 berapa sih? 230 juta berapa? 270 sekian juta. Iya. 3,5 lebih dari 3,5% ya populasi Indonesia merokok gitu kan. Nah, itu. Nah, tadi balik lagi. Kalau misalnya nih populasi perokok di Indonesia 60 juta. 20%-nya kan beresiko kanker paru ya. Berarti 20%-nya dari 60 juta. Berapa tuh? Sekitar 12 juta. 12 juta. Sekitar 12 juta nih. 12 juta views. Nah, 12 juta perokok itu beresiko tinggi loh. Fix gitu. Terhadap kanker paru. Nah, bagi yang saat ini perokok nih, mungkin pertanyaan berikutnya, siapa saja nih yang 12 juta itu, gitu kan? Betul. Nah, itu dia. Itu balik lagi ke sifat dasar kanker, yaitu sporadis atau random. Random, masih ingat ya, bisa dicek lagi di konten-konten sebelumnya, di situ jelas dipaparkan semua. Gitu. Dan saya juga ngecek saat ini, data terbaru ya 2020, itu jumlah penderita kanker paru di Indonesia baru ya, pasien baru itu ada 35.000. Biasa. 35.000 pasien baru yang didiagnosis kanker paru. Terus gimana dengan produk inovasi ya, produk inovasi nikotin yang tadi kita sebut itu yang macam-macam itu, apa yang jadi faktor risikonya? Dari produk-produk nikotin yang tadi kita sebut nih, yang inovasi seperti rokok elektronik, permen karet nikotin, ya kan, koyo nikotin dan lain sebagainya. Ya, apa yang jadi faktor risiko dari itu? Mungkin tadi ya produk-produk nikotin yang kamu sebutkan itu sebetulnya ada kategori nikotin replacement therapy atau disingkatnya NRT. NRT.
Ya, nikotin replacement terapi, replacement therapy. terapi pengganti nikotin, di mana NRT sendiri ini sudah disetujui oleh WHO dan diresepkan oleh dokter-dokter kita. Contoh NRT yang kamu sebutkan tadi itu adalah nikotin, koyo, kemudian Nikotin patch itu, permen permen karet karet. nikotin, spray tadi ya, Spray. semprotan hidung gitu. Itu kategorinya NRT. Nah, Nah, kalau misalnya nikotin sendiri merupakan faktor risiko nih, Ya. terus khususnya faktor risiko kanker, nggak mungkin dong ada NRT, apalagi itu udah disetujui sama WHO gitu. Ya, Kan itu mengandung nikotin dalamnya. betul. Iya, Penelitiannya, itu. penelitian WHO itu nggak mungkin dalam waktu yang sebentar, karena terus diulang, dilipit-lipit sampai akhirnya disahkan itu bisa damai lah dengan nikotin. Itu. Terus yang jadi penyebab risiko kanker dari rokok itu? Oke, jadi kita exclude nih, kita keluarkan nih si nikotin ya. Karena kan kita tadi bilang NRT itu diresepkan dokter loh, disetujui WHO loh, itu mengandung nikotin loh. Ya. Oke, dan kategorinya tadi yang kamu bilang nikotin sintetis ya, gitu kan. Nah, sekarang berarti apa sih yang bahayanya nih dari rokok? Ternyata memang bukan nikotinnya. Yang berbahaya itu adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan ketika si rokok itu dibakar. Campuran tuh ya. Wah, itu. Setahu gue tuh ada CO, ada karbon monoksida. Pokoknya banyak banget lah gitu kan. Nah, itu yang ketika dibakar itu sendiri ya banyak sekali tuh zat-zat yang berbahaya. Kalau misalnya rokok nggak dibakar, dibiarin aja ya nggak bahaya. Ya. Yang menariknya, waktu pas konten yang lain pun sebelum-sebelumnya kan sempat nih inget nggak daging olahan? Yep. Daging olahan. Kemarin kayaknya. Daging olahan itu termasuk ya daging yang dibakar ya gitu kan, yang sehingga menghasilkan arang itu kan. Itu juga kan sudah dimasukkan sama IARC, International Agency for Research on Cancer. Itu kategorinya grup 1 nih, karsinogenik. Penyebab kanker gitu. Nah, masalahnya sekarang nih, kalau kita makan daging yang dibakar, sate lah kalau di Indonesia ya. Kan itu nggak setiap saat ya. Paling seminggu sekali, 2 kali, ya kan? Sebulan, bahkan kalau saya mungkin sebulan cuma sekali gitu kan. Nah, itu kalau yang doyan. Nah, sekarang kalau misalnya rokok, itu hitungannya sejam berapa kali mungkin kan? Nah, itu jadi resikonya di situ. Ya. Oke. Jadi yang paling aman itu memang berhenti sama sekali ya. Say no to nikotin. Goodbye. Bye, so long, goodbye gitu kan. Jadi terlepas dari kandungan nikotinnya nih, vape itu dikategorikan faktor risiko juga sih? Vape. Oke, viewers, kalau bicara vape, kita ngobrol dulu nih riwayatnya. Riwayat kenapa sih sekarang ada vape, orang cuma tahu pakai gitu ya, gitu kan. Nah, ternyata sebetulnya dari zaman bahula banget, zaman dulu, zaman dulu. Itu mungkin tahun ke-5 sebelum Masehi lah ya, orang Mesir nih biasanya, orang Mesir itu sudah menemukan metode vaporize, kan makanya namanya vape gitu kan. Vaporize itu kayak menghirup gitu kan, menghirup uap. Apa yang orang Mesir hirup itu adalah dari biji rami yang dipanasin, terus ininya uapnya dihirup. Sebenarnya nih viewers, kalau misalnya viewers tahu nih ya, pengobatan tradisional kita juga, saya aja suka melakukan nih kalau misalnya kita flu, terus air panas dicampur kayu putih, terus kayu putih dihirup ya. Itu kan vaporize sebetulnya kan, model seperti itu. Pengobatan vaporize terapi itu terapi. Iya. Nah, balik lagi ke vape. Nah, kemudian mungkin pernah dengar juga viewers di sini ada hookah segala macam gitu kan. Ya. Itu juga kan metode vaporize gitu. Tapi si vape yang modern yang kita kenal sekarang ini, itu inventornya atau penemunya itu justru adalah seorang apoteker di Cina, orang Cina, namanya Hoklin. Hoklin Bong. Hoklin apa Hokli ya? Hokli. Nah, dia apoteker. Ketika dia menemukan si vape itu terpicu oleh kasus dianya sendiri, di mana dia sudah sangat edik ya, sangat candu terhadap nikotin akut,
dan bapaknya malah meninggal karena kanker paru karena perokok berat. Makanya dia mencoba mencari cara bagaimana cara menikmati nikotin tanpa lebih tidak berbahaya gitu. Itu. Nah, ini keluar dari konteks nih, kan juga itu ada taste-nya ya. Vape itu ada yang blackcurrant, Oh, banyak banget rasanya dan lain sebagainya. Itu mengaruh nggak sih? Kalau yang saya dengar di beberapa negara, negara maju ya, negara maju, di mana vape itu sudah dikategorikan sebagai alat untuk berhenti merokok. Contoh misalnya di Inggris yang paling maju ya. Vape seperti apa sih yang dikategorikan sebagai alat untuk membantu berhenti merokok? Sama sekali tidak boleh ada flavornya, nggak boleh ada rasanya. Polos plain gitu. Iya. Rasanya. Karena itu ya, rasa itu yang biasanya menarik kembali lagi. Minat. Khususnya yang muda-muda nih ya. Anak-anak muda tuh untuk mencoba gitu kan. Itu negatifnya. Kepo, kurius, gak gaul, coba, dor. Itu. Saya pernah ngobrol ya, waktu itu ada kesempatan tuh ngobrol sama dokter bahwa kalau vape itu bahaya nih. Ya, bahaya. Terus bisa menyebabkan kanker. Apa ya nama? Evali virus. Ya, itu kan kejadiannya kasusnya tuh Evali di Amerika ya, nggak salah. Sempat heboh. Amerika heboh. Bahkan sampai ada yang meninggal, ya kan? Apa sih Evali itu sebenarnya? Ya, perlu tahu kita nih semua. Oke, viewers. Evali itu sebetulnya singkatan. E-nya sendiri dari e-cigarette ya. V-nya sendiri adalah vape use ya, vape penggunaan vape use. A-nya associated. Kemudian L-I-nya lung injury. Jadi perlukaan paru akibat yang berasosiasi dengan penggunaan vape atau e-cigarette gitu kan. Makanya nama penyakitnya adalah Evali. Gitu. Memang benar, apalagi tahun 2019 tuh saya ingat banget, wah itu heboh banget gitu kan di Amerika kasus Evali ini gitu kan, sehingga sempat yang namanya vape sendiri sempat saya harus make sure juga ya di ban atau enggak gitu ya. Nah sampai akhirnya suatu lembaga kesehatan di Amerika namanya CDC, Center for Disease Control and Prevention, itu mengadakan investigasi nih. Itu di internet tuh banyak banget tuh foto perempuan yang di rumah sakit, saya ingat banget lah ya. Gitu. Nah, tetapi bisa viewer carilah gitu. Itu hasil investigasinya tuh menarik. Ternyata pasien-pasien yang mengidap Evali tadi, dia memang menggunakan vape, tetapi cairan vape-nya itu mengandung vitamin E asetat. Dihirup. Nah, dihirup ya? Ya dihirup lah pastinya kan, si vape kan, di vape. Nah, viewers, terutama yang perempuan nih, yang namanya vitamin E itu sesuatu yang biasa kalau di kosmetik ya, buat kenceng lah, buat mulus lah segala macam. Saya bingung nih, kok sampai ada kepikiran ya vitamin itu bisa jadiin cairan dicampur. Nah itu dia, saya juga nggak tahu ya, gitu kan. Nah masalahnya tadi vitamin E kalau di kosmetik atau dimakan ya sebagai suplemen itu nggak masalah, tetapi ketika dihirup itu menyebabkan kerusakan atau perlukaan di paru-paru. Apalagi catat juga nih. Ternyata ada lagi yang lain selain vitamin E. Cannabis. Gue pernah jalan nih ke mall nih ya. Jalan ke mall kan itu banyak booth. Kebetulan waktu itu di Bali itu ya. Ada tuh boothnya gede tuh itu. Terus gue nanya nih kan. Nanya segala hal ya. Penggunaannya, cara pakainya, terus pembakarannya. Terus mereka juga klaim tuh produknya beda dengan rokok konvensional, dan mereka juga rendah risiko, risiko. Gue
seperti saya nih bingung waktu itu. Kan sama-sama dibakar. Yang mana dibakar? Ya, pembakaran Hah? untuk ada asap itu, Hah? rokok elektronik itu kan dibakar. Dibakar ada api nggak? Oke, salah satu ciri dibakar ada api. Viewers Oke. lah, jelas. Nah, oke. Kalau ini berarti kan prinsip dasar suatu apa kayak fisika dan kimia ya, viewers ya. Jadi kalau pembakaran otomatis kan ada api ya, gitu. Nah, kalau saya sempat bongkar-bongkar nih misalnya gitu kan, vape gitu kan, memang nggak ada api. Gitu kan, memang tidak ada api gitu. Panas iya, karena kan ada baterai segala macam. Saya belajar dari yang gunain ya gitu kan. Iya gitu kan, ada panasnya gitu kan. Iya gitu kan. Misalnya tadi ya di booth katanya mengklaim apa namanya rendah resiko segala macam. Nah kita juga bisa challenge balik nih. Oke, mana datanya nih, data saintifiknya terutama gitu kan. Kalau misalnya ada nih studi-studinya, oke kita bahas bersama gitu seperti itu sih. Memang iya sih kalau saya ya boleh tambahkan di sini produk-produk inovasi tadi selain yang sudah dikategorikan sebagai NRT tadi ya, nicotine replacement therapy gitu dengan koyo-nikotin lah, nikotin gum lah, inhaler lah. Oh ada juga tuh yang terbaru itu lozing namanya, jadi kayak semacam permen pelega tenggorokan ya, tapi mengandung nikotin. Itu tadi sudah di apa namanya di-approve oleh WHO dan diresepkan oleh dokter-dokter kita. Nah, tetapi ada beberapa negara nih yang lebih advance, lebih maju gitu kan, dengan juga membawa vape tadi itu sebagai alat berhenti merokok juga gitu. Contoh negaranya adalah kayak Inggris, kemudian yang terbaru bahkan New Zealand. New Zealand juga seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya kan coba kita tanya aja sama si perokok ya. Misalnya dengan aktivitas pergerakan tangan biasanya kan gitu kan. Kemudian diganti sama koyo itu ditempel gitu kan. Apakah akan hilang begitu saja habitnya gitu? Emangnya gue jadi bukan bingung ya, jadi kepo nih ya sama pemerintah. Emangnya bisa itu vape bisa memberhentikan kebiasaan rokok? Oke, nah kalau lagi-lagi ya karena negara pertama yang mengadopsi vape sebagai alat berhenti merokok itu adalah Inggris. Saya banyak pelajarin di Inggris bagaimana caranya. Ternyata nih si cairan vape e-liquidnya ya, dibilangnya e-liquid cairan. E-liquid. Cairan vape-nya itu bisa dibeli di farmasi, di apotek. Kalau di UK itu si dokter itu bisa meresepkan karena memang si e-liquid tadi tuh ada di bentukannya. Dan konsentrasi resep dan konsentrasi nikotinnya itu bisa diturunin gitu. Dosisnya. Iya itu. Oke. Ya, sampai akhirnya nol nikotinnya. Kalau nikotinnya udah nol, ya kan lama-lama juga adiksinya, kecanduannya bisa hilang. Ada studi yang membandingkan nih NRT tadi ya, kelasnya NRT, nicotine replacement therapy versus vape. Head to head nih dibandingkan gitu kan. Ternyata ini studinya kalau misalnya di sini nih ada dokter atau saintis, ini studinya udah levelnya tertinggi, namanya RCT, randomized control trial. Randomized control trial. Iya. Nah ternyata si vape ini justru tingkat keberhasilannya dalam menghentikan kebiasaan merokok 2 kali lipat dibandingkan NRT. Oke, jadi kalau kalau bisa saya simpulin sih ya, produk nikotin inovatif ini potensinya ya bisa digunakan untuk medis juga. Jadi, iya. Bahkan justru vape bisa dijadiin pengobatan ya. Oke, pengobatan untuk berhenti merokok. Tentunya dengan konseling. Oh iya dong. Ada konseling pastinya. Iya. Nggak mungkin. Iya, tadi kan makanya didampingin sama dokter. Iya. Main dosis ya, ukuran dosis. Iya. Artinya
obat dengan cara yang baru ya. Obat nggak jauh dari kebiasaan merokok kan itu aja tuh. Ya kan? Nikotin dengan cara yang baru, konseling yang bagus, vape juga bisa jadi menyembuhkan. Nah, gue bayangin sih sebenarnya ini perokok yang berhenti kan ada pasti viewers ada transisi, ya. Dari hot, stress, happy, rokok ya. Kan transisi itu untuk pindah ke vape. Artinya ada kebiasaan reguler yang bertonton yang hilang. Betul nggak sih? Ya kan? Hilang tuh. Nah, itu dokter bisa tuh untuk konseling hal itu apa yang kita mau. Nah, itu dia. Transisi loh itu. Iya. Jadi untuk kondisi Indonesia sayangnya saat ini dokter-dokter kita ini masih full mengadopsi dari WHO. Dimana kalau WHO itu belum memasukkan produk nikotin inovatif yang tadi itu sebagai bagian dari pengobatan. Nah, jadi gini, kalau saya boleh bilang, WHO dan tentu saja Indonesia ya, dokter-dokter kita mengadopsi itu menganut pahamnya itu zero risk, jadi menol sama sekali. Nah, sekarang bagi perokok sendiri untuk mencapai zero risk, apalagi yang udah adiksinya akut gitu, itu kan susah banget gitu. Nah, jadi kalau negara-negara maju tadi melihat nih data-data saintifiknya seperti apa, sehingga mereka sekarang menganut paham yang di tengah-tengah. Paham di tengah-tengah itu adalah less risk. Bukan zero risk tapi less risk, mengurangi resiko gitu. Pasti ada banget kayak pengguna vape atau apa tadi tembakau yang dipanaskan, itu pasti masih ada resikonya, tetapi less risk compare to rokok gitu itu. Jadi gue tuh bertanya-tanya ya. Ini harga vape untuk konsul tuh gimana? Nggak pasti nggak murah. Iya. Tapi semoga namanya niatnya sehat ya. Niat sehat itu mahal. Ada some might say, ada banyak orang yang bilang sehat itu mahal, sehat itu effort, sehat itu kredibilitas diri, ya. Sehat itu sikap, sehat itu keputusan, sehat itu tujuan. Nah, dan juga bagi perokok ya, memang sayang banget ya kalau misalnya pengen transisi dulu ya, karena susah misalnya gitu kan, tadi zero risk itu susah gitu. Oke, yang terakhir deh buat viewers nih, Bu Hera. Oke, yang terakhir sebagai penutup ya viewers, kalau dari saya, bagi yang bukan perokok, jangan memulai. Oke. Yang kedua, bagi yang sudah terlanjur merokok, saya sarankan untuk berhenti. Immediately. Secepatnya. Iya, karena kita sudah sama-sama tahu resiko rokok sendiri terhadap, khususnya terhadap kanker. Selain kanker sebetulnya jantung juga ya. Kemudian yang ketiga dari saya, bagi perokok nih yang udah niat pengen berhenti tapi susah banget. Ini susah nih, saya nggak bisa nih gitu kan. Nah, bisa pikirkan produk-produk inovatif tadi. Coba bisa browsing, baca bagaimana produk-produk inovatif tersebut sekiranya bisa membantu dan mana yang paling cocok. Mungkin itu bagi saya. Terus nih, sekali lagi nih, ada yang nitip pertanyaan nih. Kalau merokok itu kan tangan ya, konvensional nih. Pergerakan tangan. Kuku itu kuning. Efek nggak? Kuning itu apa? Itu kan tar. Nah, biar kita tahu ya, titipan nih, pertanyaan titipan. Nah, itu ngaruh nggak tuh? Ngaruh terhadap ke kulit, ke daging tangannya, ke gini viewers ya, yang kuning itu terlihat banget katanya di kuku kuning. Pernah ngebayangin nggak di paru-paru? Di kuku aja udah bisa menyebabkan kuning gitu.
Bagaimana dengan paru-paru Itu Anda? pertanyaan pancingan viewer Iya. dari viewers juga itu nitip. Jawabannya seperti ini. Jadi Iya. ya semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya untuk viewers, untuk menambah lagi pengetahuan dan say no for cigarettes, berhenti merokok, berubah kebiasaan, pola hidup sehat, makan yang sehat, bergizi, cintai keluarga, dan semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan terima kasih untuk kehadiran Bu Hera di sini menjelaskan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, bincang ruang tamu.